فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang terhormat Bapak Mariono SAG beserta keluarga selaku penyuluh kemenang sekaligus penasehat dari Taklim Taman Pengajian Ibu-Ibu Sholihah Batam, yang sama-sama kita hormati Ustadz Subur Estos MPDI bersama keluarga, alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Habitul Akdam Madani beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus Taklim Taman Pendidikan Ibu-Ibu Sholihah beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap asatizah dan asatid TPI Batam, juga semua jamaah ibu-ibu Taman Pendidikan Ibu-Ibu Sholihah Kota Batam. Puji syukur hanya selayaknya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita hingga pada pagi yang sangat cerah ini, secerah perasaan kita mungkin ya Bapak Ibu ya, Masya Allah ya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bertugus lumus menyusun, merencanakan agenda rihlah dan halal bihalal pada hari ini, yang memang menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti-nanti sebagai forum silaturahmi akbar keluarga besar TPI Kota Batam. Juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Taman Pendidikan Ibu-Ibu Sholihah Kota Batam dari berbagai wilayah, dari 21 wilayah. Boleh cek suaranya ibu-ibu yang dari Genta mana Bu? Takbir. Aduh, tergantung sarapannya. Ibu-ibu dari Genta, takbir. Berapa orang Bu Genta? Oh, seluruh Genta kecuali Gentayangan ya Bu ya. Ada Genta 1, 2, 3 dan Gentawa. Ibu-ibu dari Genta biar kita simpel ya Bu ya. Takbir. Jamaah saya jangan ya, yang Taman Lestari jangan kalah. Ibu-ibu Taman Lestari, takbir. Sarapannya Bu, tadi udah sarapan ya kan. Dari Merlion, takbir. Masya Allah, berpencar karena petugasnya ada di sini. Iya. Terus dari Ricci, hadir nggak Bu? Nggak ada yang hadir. Oke, nggak apa-apa. Tadi udah kirim salam kayaknya Bu Ketua. Oh, ya. Ibu-ibu dari Gria 1, 2, 3, 4, 5 Gria Batu Haji Asri, takbir. Ibu-ibu dari Buana mana Bu? Takbir. Seluruh Buana lah Bu ya kan. Kalau semua 21 taklim saya sebutin, waduh habis waktu. Tep ya, Bu ya, deal ya Bu ya, sudah diabsen semuanya. Untuk seluruh jamaah semuanya takbir. Sekali lagi takbir. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk tidak memperpanjang kita dalam pengabsenan hari ini Ibu ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita niat
niatkan ya, apa yang kita kontribusikan dalam acara ini menjadi ya Allah catat menjadi amal ibadah kita. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang hadir ini. Baik Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Julefa Khair. Insya Allah pada hari ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan lafaz umul kitab. Ala hadihin niyah wa kullin niyatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yakni tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn dari TPI Merlian dengan sari tilawah Ibu Dewi dari Griah 1. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khawfun 'alaihim
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa takut khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukran jazilan khairan katsiran kepada Ibu Riri dan Ibu Dewi ya. Untuk acara selanjutnya yakni beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Purwati. Kepada Ibu Purwati kami silakan. Perkampungan yang berada di kawasan perbatasan antara dua kabupaten, dan ini jalan yang saya lalui ini masuk di kawasan Tenjo Waringin ya, di sini aja ya Bu ya. Kabupaten Tasikmalaya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu fillah, semua ibu-ibu solihah anggota TPI Batam, kemudian para ustadz, para asatidz yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bisa hadir di acara Rihlah Tadabbur Alam Halal Bihalal Keluarga Besar TPI Batam. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak lupa salawat dan salam mari kita aturkan pada manusia paling mulia, kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya di sini mewakili tim panitia. Saya Purwati ini sebagai ketua panitia akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih jazakumullah khairan kasir kepada semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian kepada para asatidz yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mau menghadiri sampai di lokasi sehingga acara kita akan lebih semarak dan lebih meriah lagi dengan hadirnya Bapak Mariono, ya, Ustadz Subur, dan satu lagi nanti Bapak Ketua Yayasan yang sedang dalam perjalanan Bapak Muji. Semoga beliau-beliau nanti bisa menyampaikan pesan-pesan, ya, nasihat-nasihat ke depan untuk Ibu TPI Kota Batam. Yang selanjutnya saya tidak lupa mengucapkan kepada teman-teman saya, saudara-saudara ibu-ibu panitia yang Masya Allah sudah berusaha, ya, dengan semaksimal mungkin. Apalagi hari ini kita hari besar ya Bu. Kemarin hampir-hampir acara kita ini tidak jadi, ya. Setelah kita menghubungi, ya, perusahaan-perusahaan yang punya armada angkutan itu, ternyata hampir seluruh Batam itu sudah full, ya. Jadi kami hampir, waduh bagaimana ini, ya, ibu-ibu yang ikut sepertinya sangat antusias.
mengingat sudah 2,5 tahun ya, 2 tahun lebih kita tidak pernah rilah ya sejak acara ada pandemi COVID gitu ya. Nah, alhamdulillah Allah kasih kemudahan sehingga banyak rezeki-rezeki ya, pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan dari sisi-sisi yang kadang kita tidak menyangkanya, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya hadir pada hari ini ibu semua ibu TPI hampir keseluruhan total 200 lebih ya, ibu-ibu, masya Allah. Yang dari kita perkirakan awal yang hadir cuma 100-an ya, karena mengingat ibu-ibu putra-putranya ada yang hari ini berbarengan dengan tes masuk sekolah MTS ya, ada juga dengan acara yang lain-lain ya, sehingga kita memperkirakan udah 100 itu kayaknya udah maksimal ya, 1 bus lebih dikit, ternyata masya Allah 3 bus kurang ditambah mobil-mobil pribadi ya, alhamdulillah luar biasa ya. Itu yang kurang lebih yang bisa kami sampaikan, terutama di poin akhir kami mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua ibu-ibu TPI jika banyak kekurangan dalam menyiapkan acara ini ya. Misalnya di bus tadi super empet-empetan ibu, ada yang sampai duduk di lantai. Kita prinsipnya semoga ibu-ibu masuk semua, terangkut semua sampai ke tempat acara dengan selamat ya Bu, masya Allah. Muslimah, muslimah taat, berani, kreatif. Muslimah siap, Allahu Akbar, masya Allah, alhamdulillah. Demikian sambutan sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga memberi pembuka ibu ya untuk acara yang selanjutnya. Semoga Allah lancarkan sampai nanti di akhir. Akhirnya saya ucapkan jazakallahu khair kepada semuanya yang sudah membantu acara pada pagi hari ini sampai siang di akhir acara nanti, dengan terus meminta kepada Allah semoga tidak ada hal-hal yang atau rintangan yang berat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah pada Ibu Purwati yang menyampaikan sambutan dengan penuh semangat. Gimana tadi Bu? Yel-yelnya? Sekarang banyak kan? Ya, kita ulang ya Bu ya. Oke, saya mau ngecek masih bertahan nggak sarapan ibu-ibu ini? Ya, coba. Kalau yang tadi, yang terakhir tadi, yang dari Buana ya Bu ya? Itu ya, itu kayaknya paling semangat. Coba kita cek lagi ya. Coba, ya kita ulang lagi. Muslimah berani kreatif. Sepi. Coba pakai gerakan Ibu ya. Muslimah taat berani kreatif. Lagi Bu, yang bisa 2 tangan 2 tangan. Ya, contohnya 1 aja. Nanti lompat ini. Lagi kita ulang Bu. Muslimah taat berani kreatif. Belum semangat Bu, ujung sana Bu. Sini Bu, ayo Bu. Oke. Lagi Bu. Cek 1 yang pertama dulu. Muslimah taat berani kreatif. Muslimah siap, Allahu Akbar. Oke, siap kita lanjutkan acaranya Ibu? Siap. Ibu siap nggak Bu? Siap. Nah gitu kan senang saya dengarnya. Baik. Itu ya Bu ya. Dan kita lanjutkan untuk sambutan yang selanjutnya, yakni sambutan dari pengurus yayasan yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Bapak Jumangin selaku ya mewakili Bapak Mahmudi Bu, Pak ya. Oke. Sudah dikonfirmasi sama panitia. Oke. Baik. Situ aja. Ya. Kepada Bapak Jumangin kami silakan. Biar ada dokumen. Mic-nya. Yang bagus mic-nya ketua yayasan nih. Lebih bagus dari punya saya. Baru ya? Karena dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita dapat berkumpul dalam acara serah terima jabatan ya Bu Ibu ya. Sertijab. Saya juga nggak ada persiapan sama sekali. Saya di sini cuman tadi ngantarkan istri aja sama. Asli saya benar-benar kaget disuruh suruh mewakilin dari yayasan. Tapi mudah-mudahan TPI selama ini berjalan dengan baik. Untuk kedepannya juga mungkin dengan pengurusan yang baru akan berjalan dengan baik juga. Mudah-mudahan lancar dan dapat silaturahminya dapat terjaga dengan baik. Mungkin itu saja dari saya yang mewakili Mas Muji. Pak Muji belum dapat hadir di sini. Mungkin ada halangan. Saya nggak dapat menyampaikan banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan TPI yang ada di Batam ini silaturahminya tetap terjaga dengan baik dan sosialisasinya ke masyarakat tambah mantap lagi. Mungkin itu aja dari saya, dari mewakili dari yayasan. Saya sudahin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat tapi mantap ya Pak ya. Oke, doanya itu yang luar biasa. Pagi hari ke Pulau Moro. Ke Pulau Moro naik sampan. Pak Mariono, kami silahkan. Gitu, cocok kan Pak? Baik, kepada Bapak Mariono dengan segala hormat kami persilahkan. Pak Ahmad tak sini ya? Udah keluar, Pak, ada keluar. Masuk di kamera Pak, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Sabitul Aqdam yang saya hormati. Dulu kalau nggak salah ketuanya Pak Pepi ya. Saya dengan Pak Pepi ini sering nongkrong di kedai kopi sebenarnya. Ada istrinya di sini? Ada. Oh, iya. Saya sering ngobrol dengan beliau Bu di Batam Center di Batam karena ada urusan haji sebenarnya, berikut teman-temannya juga. Pada Pak Ahmad tadi tak sempat ke sini ya? Oh, ada keperluan. Pak Subur ini sahabat saya, sama-sama penyuluh. Bedanya kalau beliau non PNS, saya PNS. Jadi sebenarnya kami ini dengan beliau satu nasab beda nasib. Itu aja. Sama-sama penyuluh, nasibnya beda. Beliau honor, saya PNS. Beliau di pulau, saya di Batam. Sebenarnya sama-sama aparatur Kementerian Agama. Ternyata kepengurusan sudah terpilih ya. Siapa ketua baru sekarang? Ibu Rumina. Oh, Ibu Rumina. Tinggal di mana Bu? Hah? Oh, Gria tahap 1. Oke, begini Ibu Rumina, langsung saja ya. Dulu mimpi kita TPI ini harus dibentuk sebatang. Ini kan belum sebatam ya. Kalau nggak salah yang sudah tuh kan Sagulung, Batu Haji, tapi Batu Haji Sagulung di berbagai macam tempat ya. Yang lain belum ya? Sekupang. Maksud saya begini, kalau ada kesulitan, saya bisa bantu. Saya ini kan tugas saya kan bukan hanya Batam, saya malah seprovinsi Kepulauan Riau. Ibu mau bentuk Natuna bisa, mau bentuk Anambas, saya besok mau ke Anambas tanggal 1. Jadi mau dibentuk di mana tergantung TPI siap apa tidak, gitu aja. Ya, jadi saya minta kepada ketua baru Ibu Rumina ya. Tapi saya berharap kalau ketua tuh biasanya kan mobelernya sebatam ya, harus minta izin suami dulu. Ibu bapak yang berbahagia, pertama dalam rangka halal bihalal ini, pertama tentu harapan saya
ayo sesama warga TPI. TPI ini bukan perumahan yang dimaksud ya, tetapi adalah Majelis Taklim Taman Pendidikan Ibu Soleha. Itu rukun dan kompak selalu. Setidak-tidaknya pertama, kalau ketemu kita walaupun hati panas, mulut itu jangan menunjukkan sinis. Kalau hati itu biasa. Ya, satu. Yang kedua, yang mungkin pernah berkelahi di grup WA, ya sudah, saling maafkan. Bagian dari memutus tali silaturahmi itu ada dua. Keluar dari grup WA itu sama dengan memutus tali silaturahmi kalau alasan tidak jelas, maka itu dosa. Yang kedua, atau ada admin yang tidak tahu tata tertib, gara-gara masalah sedikit ditendang dia, itu juga memutus tali silaturahim. Orang yang biasa memutus tali silaturahim itu bukan umat Muhammad. Maka saya berharap yang mungkin kemarin mungkin ada yang keluar di grup WA, tolong hubungi ketua baru, masukkan lagi. Kalau tetap bertahan di luar, namanya memutuskan persaudaraan. Atau ada admin kemarin yang main sepak aja, cepat minta maaf agar keluarga nyambung lagi. Paham Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua, dalam rangka halal bihalal ini nanti nasihat biar Ustadz Sobur, sahabat saya pesan saya kepada ibu-ibu satu saja, jadilah ibu solehah yang betul-betul solehah. Itu aja. Lalu ibu solehah yang bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau menurut hadis Nabi itu 3 saja ibu solehah ini. 1, enak dipandang suami, kan itu hadisnya. Yang kedua, yang taat dengan suami. Yang ketiga, yang mampu menjaga harta suami. Itu saja. Ibu tak usahlah bermimpi mau jadi presiden, nah, sudah. Jadi anggota DPR lah, pret, sudah tidak usah. Ibu yang baik cukup menjadikan anak baik. Ibu yang hebat akan menjadikan anak hebat. Supaya anak hebat, ibu tidak harus hebat di mata orang. Jadilah ibu biasa-biasa saja, yang penting anak ibu hebat. Kita lihatlah Habibie. Ibunya kan hanya penjual nasi goreng aja di Bandung. Bisa juga Habibie-nya hebat kan? Lihat ibunya Soeharto, pembantu saja di Solo, bisa jadi orang hebat. Lihat ibunya SBY, tukang buat kopi di Koramil Pacitan itu, bisa juga anaknya presiden. Lihatlah Jokowi, siapa ibunya, biasa-biasa aja. Apa yang saya maksud, malah kalau ibu nih orang hebat-hebat, anak belum tentu hebat. Paham Bu ya? Paham tidak Bu? Ibu rasakan aja lah sekarang. Coba ibu balik kampung, yang dulu ibunya hebat-hebat, mungkin yang kawan-kawan ibu yang hebat-hebat tuh, tengoklah anaknya sekarang jadi apa. Jadi hantu juga kadang tuh. Coba ibu sekarang pulang, kawan-kawan ibu yang ya dulu mak-maknya suka maling mangga, yang nakal-nakal itu, anaknya mungkin ada yang sudah jadi pejabat segala macam. Maksud saya, ibu ndak usah iri dengan mereka yang punya mobil banyak, yang jadi orang. Tak usah Bu, tak ada jaminan. Anak hebat itu bukan letak pada kehebatan ibunya Bu ya, tetapi pada keseriusan ibunya didik anak. Itu pesan singkat saja. Yang kedua, karena ini memang misi dari Kementerian Agama, pastikan ibu kendalikan gadget anak. Itu saja pesan saya. Ikuti permintaan WHO, Badan Kesehatan Dunia, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun karena radiasi merusak otak. 3 sampai 7 maksimal 1 tahun, 1 jam per hari. 7 sampai 17 tahun maksimal 2 jam. 17 tahun sampai mati macam ibu-ibu ini 3 jam.
Terakhir kepada pengurus baru Ibu Murni. Siapa tadi? Rumina. Sekretaris mana? Sekretaris. Mana sekretaris? Oke. Bendahara? Mana bendahara? Oke. Jadi gini. Kepengurusan ada 30. Oke, jadi gini maksud saya kepada Ibu Rumina ya. Kalau pengurus tuh ada 20, jangan terlalu berharap kompak sampai 50%. Dari 15 ini yang wajib kompak tuh 3 itu. Ketua, sekretaris, bendahara. Dah 3 ini kompak, Ibu dah sujud syukur lah itu. Yang lain nak berkecai berkelahi lantak lah. Syukur-syukur kompak, tapi saya ingin ingatkan jangan pernah berharap kompak 100%. Yang penting 3 ini dijaga betul. Kepada ketua Ibu Rumina ya, kendalikan organisasi ini secara umum, ibulah yang menentukan kebijakan, tapi jangan lupa koordinasi dengan penasihat dan pengurus yayasan. Itu satu untuk ketua seluruh. Nah, kepada sekretaris, mana sekretarisnya? Siapa namanya? Ibu Ranti ya? Tanti. Tugas sekretaris itu mengadministrasi surat menyurat. Ini tolong dengarkan semua. Selain surat juga WA. Jangan sampai nanti nak ngundang orang, memberi orang, ketua pula. Sekretaris harus pandai ngetik komputer, termasuk ngetik SMS. Jangan salah-salah. Ya, jadi tolong sekretaris mengkoordinasikan administrasi. Bendahara masih yang lama ya. Nah, bendahara ini tugasnya nyari duit, ngumpulkan duit, nyimpan ya, kemudian mendistribusikan untuk semuanya. Oke. Nah, kepada Ibu Rumina dan pengurus yang ada 4 kategori pengurus. 1, pengurus mau ngurus. Nah, ini yang paten ini, mau jadi pengurus mau ngurus. Itu yang paling baik. Yang kedua, ada yang mau jadi pengurus tidak mau ngurus. Ada ini, kalau nama tak masuk ribut dia, tapi ketika nama masuk malah nyusahin. Rapat tak mau, datang pun tak mau. Ya, jadi itu mau jadi pengurus tidak mau pengurus, tidak mau ngurus. Ada, tapi bukan di TBI tentunya, tempat lain. Nah, yang ketiga, pengurus yang jadi urusan. Ada juga pengurus malah jadi urusan. Ya, diundang tak mau. Pokoknya setiap datang rapat bukan menyelesaikan masalah, asik nyalahkan aja kerjanya. Nak dipecat macam mana? Itu pengurus jadi urusan. Anak sakit minta duit pula ke kita, dan itu pengurus jadi urusan. Tapi masih baik. Yang repot ini pengurus merangkap penguras. Nah, ini harapan kita tidak ada, jangan dikira tidak ada. Duit itu iuran asik dihabiskan aja. Ya ada. Pokoknya mudah-mudahan kepada Ibu Rumina yang 1 tadi Bu ya, jauh jadi pengurus mau ngurus. Nah, Ibu Murni sudah ada SK-nya belum yang baru? Nah, tolong nanti SK-nya dari yayasan. Karena kita sudah berbadan hukum ya. Kalau yang dulu tidak, yang dulu ada SK yayasan kalau tidak salah ya, karena saya pernah melihat. Nanti kalau belum bisa atau bagaimana caranya, sebisa saya bantu buatkan. Kepada ibu-ibu yang saya hormati, ini halal bihalal yang pertama ya setelah COVID. Oh betul Bu, ini dendam nampaknya mak-maknya. Jadi pesan Bapak Presiden, di luar gedung Bu ya, di luar gedung nih boleh lepas masker, tapi di luar. Jadi ibu yang masih pakai masker ini ada 2, saking takutnya dengan COVID atau belum pernah mendengar pernyataan presiden kita. Tapi di luar ya. Tapi enggak apa-apa pakai masker ini kan menghindarkan debu juga ya. Tapi di dalam gedung katanya tak boleh. Terakhir saya mohon izin, insya Allah 2024 nak maju DPD ke Jakarta. Makanya saya keliling Kepri.
Nah, tanggal 1 besok saya mau nambah seminggu. Nah, selama ini kenapa di Batam agak ditutup? Pertama, saya pegawai negeri sipil. Yang kedua, ibarat makan bubur panas, Natuna dulu digarap, Lingga dulu digalap. Nah, tapi ini harapan saya nanti akan saya bicarakan lebih khusus lagi. DPD ini tidak ada kaitan dengan partai, Bu ya. Kita tidak ada partai apapun. Ibu yang nak Golkar, PDI, PKS terserahlah, karena saya tidak ikut-ikutan itu. Saya kira itu Ibu Murni yang telah ke rumah bertumus-lumus, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan yang lama. Mudah-mudahan semua amal kebajikannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Rumina dan konco-konconya, atau Ibu Rina and the gang, nah istilahnya ya, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan selama 5 tahun ya, 5 tahun sepakatan. Oh, kesepakatannya 3 ya. Oke, selama 3 tahun mudah-mudahan semua perjalanan berikutnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kepada Pak Sobur, berikan pengarahan kepada ibu-ibu ini. Mudah-mudahan ibu-ibu TPI betul-betul menjadi ibu solehah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya ya, sekarang proses sertijab. Sertijab itu serah terima jabatan dari pengurus lama yang ketuanya Bu Dewi Murniati dengan Ibu Rumina Sitepu. Rumina Sitepu. Nah, kepada Ibu Murni sudah siap kata-katanya? Insya Allah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mohon maaf. Kita langsung saja ibu-ibu ya, tidak ada mukadimah lagi. Sebelumnya kami atas nama pengurus yang lama, saya Ibu Dewi Murniati beserta tim saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus koordinator, maksudnya ya, koordinator semua wilayah, juga kepada ibu-ibu jemaah PPI 22 wilayah Kota Batam. Kami sekali lagi memohon maaf atas segala sikap khilaf kami selama kita berada dalam setiap program yang diadakan di PPI. Dan untuk kepengurusan yang baru, harapan kami sebagai pengurus lama, mudah-mudahan pengurus yang baru ini mereka adalah orang-orang pilihan yang insya Allah memang mempunyai potensi yang luar biasa. Dan kami berharap di kepengurusan berikutnya TPI khususnya menjadi yang lebih baik lagi. Itu harapan kami ya, seperti harapan dari Pak Mario tadi ya Pak ya. Kami juga berharap demikian. Dan sekali lagi kami sebagai pengurus lama mohon maaf atas segala khilaf dan salah kami dalam ucapan maupun akhlak kami yang tidak berkenan kepada ibu-ibu semuanya. Dimaafkan ibu-ibu? Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kefakhiran ilmu dan adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara simbol apa yang mau diserahkan? Dekat, ibu maju ke depan. Ibu maju biar lama. Ibu maju lagi dikit. Nah, foto. Bu Alda. Nah, ibu ucapkan terima. Terima kasih atas kepercayaan ini yang diberikan kepada kami, dan mohon maaf kami bukanlah yang terbaik di antara ini semua, namun ini sama-sama tetap kami berharap pada pengurus lama untuk bimbing kami, begitu juga kepada pembina kami, tetaplah bimbing kami
seperti harapan dan cita-cita kita semua. Dengan berat hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima amanah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu untuk berarti Bu. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya teruntuk tim koordinator TPI Batam. Untuk ketua, tidak ada ketua lama ya Bu ya, pembina termasuk ya Pak, ya Pak, pembina nanti termasuk di jajaran pembina. Untuk Bu Dewi Murniati Sartini, Bu Dewi Murniati Sartini, Jul Elvita, Nurlela, Bu Mudrika, Elianti Swati, dan Ibu Aspiratun. Terima kasih semua atas partisipasinya selama ini. Jangan tinggalkan kami ya Bu ya, karena kita ingin ke depannya yang lebih baik. Jangan dipegang yang lama, yang baru. Mbak Meta kesini. Semua dulu yuk, semua duelo. Uris. Kakak, itu yang belakang Mbak. Nanti ke depan ya. Bu Jul alias Opet. Oke, cukup ya. Itu yang baru yang megang. Tapi nggak apa-apa lah, itu simbolis aja. Sama Ustaz Mariana udah ada? Yang sama Bapak belum ada. Dengan Bapak? Apa Fotonya ini? foto yang sama Bapak. Sama Ustaz Mariana. Iya, sekali-sekali. Ya, foto-foto. Sekali lagi bersama Bapak Mariono, Ibu. Ya, sebagai pembina dan penasehat Taman Pendidikan Ibu-Ibu Solehah Kota Batam. Iya Bu, tunjukkan semangatmu Bu. Hadap sini Bu Ella. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, puja dan bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentunya yang tidak lupa nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Yang kedua, sholawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita, suri taulan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami sampaikan dan kami muliakan guru kami, senior kami, ya, Ustadz Haji Mariono, ya. Beliau ini memang senior kami. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari beliau, banyak tausiah-tausiah yang kami dapatkan, terutama dalam bidang penyuluhan agama. Dan kemudian saya hormati juga pengurus dari Yayasan Sabilul Aqdam yang hari ini Pak siapa namanya? Pak Jumaring, Pak Jumangin, ya, mohon maaf ya. Yang saya sering kenal jumpa itu Pak Muji, ya. Dan kepada pengurus ibu-ibu TPI baik yang lama pun yang baru beserta jamaahnya
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Haji Mariono tentang untuk kita senantiasa menjaga tali silaturahim, dan jangan sampai tali silaturahim yang sudah terjalin, yang sudah terbina selama ini kemudian menjadi rusak gara-gara mungkin ada kesilapan atau ketidaksepahaman, ya. Tetaplah kita harus menjaganya, ya, karena innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya sesungguhnya setiap orang yang beriman ini bersaudara. Dan apabila ada misalnya ada salah khilaf, berilah maklum kepada mereka, ya, karena kita ini bukan makhluk yang sempurna sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kalau beliau ada salah langsung ditegur, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari malaikat Jibril. Kalau kita manusia biasa ini, siapa yang menegur kita kecuali dari teman-teman kita sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai karena nasihat ataupun teguran dari saudara kita itu menyebabkan terputusnya tali silaturahim. Ada ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati'un. Nah, mungkin ibu-ibu sekalian sudah dengar ya. Nah, itu singkat padat, ya. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Karena apa? Karena di antara persengketaan atau perselisihan itu ada pihak ketiga, ibunda, ya. Siapa pihak ketiga yang menyebabkan kaum muslimin ini bisa bercerai-berai, bahkan mungkin bisa berperang, bisa bunuh-bunuhan? Pihak ketiganya adalah setan. Maka hati-hati dengan setan, karena setan itu musuh yang nyata. Setan itu tugasnya cuma bisik-bisik saja. Dari pihak A dibisiki, dari pihak B juga dibisiki. Kalau pihak A dan pihak B kemudian bergaduh, setannya lari. Nah, gitu dia. Setan ini nggak tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa yang terjadi persengketaan atau permusuhan bersama kaum muslimin, dia nggak tanggung jawab. Dia cuma bisik-bisik. Kalau sudah terjadi persengketaan, percekcokan, permusuhan, dia lari. Nah, jadi gitu. Jadi kalau nanti di yaumil kiamah, di yaumil hisab, disalahkan setan. Enggak, kami kan cuma bisik-bisik. Nah, gitu. Kami cuma bisik-bisik. Salahnya mengikuti bisikan. Nah, ya. Waswisu fi sudurin nas, ya. Minal jinnati wan nas. Nah, ini sering kita baca, di membisik-bisikkan gitu. Ya, bisa saja yang membisik-bisikkan ini dari golongan jin yang nggak nampak, bisa juga dari golongan manusia yang hasad, manusia yang fasik. Dia nggak seneng kalau kaum muslimin ini ngaji, nggak senang kalau kaum muslimin itu taat pada Allah, ya. Maka silaturahim ini harus senantiasa kita bangun. Dan kalaulah mungkin ada kesalahan, kekhilafan dari saudara kita, berilah maklum, karena setiap manusia itu ada mungkin kesalahan. Al insanu mal khata wa nisyan. Setiap manusia itu tempatnya lupa dan salah. Bisa saja ketika dia lupa, dia melakukan kesalahan. Silaturahim, silah dan rahim. Silah itu apa, Bunda? Apa itu silah?
menyambung. Masya Allah, ini bunda-bunda memang luar biasa ya. Rahim, disediakan kasih sayang. Silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Oleh karena itu, yang tadinya belum bergabung dengan TPI, diajak ya, diajak disilaturahimi, diajak ngaji bareng, diajak taat kepada Allah, diajak mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah ada, yang sudah bergabung, dijaga, dikuatkan ukhuwahnya, ya, dikuatkan jamaahnya. Dan apabila ada yang mungkin kotik tadi yang terputus, disambung kembali. Ya, karena apa? Karena kita ini sesama kaum muslimin hendaklah senantiasa menyambung ukhuwah, ya. Kalau sudah kita silaturahim, kita ajak bareng, tetapi masih nggak mau, ya dipersilahkan. Tetapi saya harapkan dari kita kaum muslimin punya hati yang lapang untuk senantiasa menerima dan meminta maaf kepada saudara kita. Kalau kita salah, jangan lupa ya untuk minta maaf. Ataupun kalau misalnya ada saudara kita meminta maaf pada kita, jangan lupa memberikan maaf. Jangan sampai ada kata-kata yang mohon maaf sangat memekakkan telinga. Apa itu? Saya sering dengar, tapi kalau Ibu TPI yakin nggak ada. Saya yakin nggak ada, tapi ada di kampung-kampung binaan kami. Apa itu? Sampai hari kiamat aku tidak mau maafkan. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Pernah dengar gitu, Bu? Ternyata nggak tepat saja ya. Jadi gitu. Sampai hari kiamat saya nggak mau maafkan. Naudzubillah min dzalik. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita ini manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang memberikan rezeki manusia, yang menghidupkan, mematikan, bahkan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kalau sekiranya manusia itu kemudian dia berdosa, bersalah dan meminta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Seberapapun besar dosanya, ya, seberapapun kesalahannya, kalau dia bertobat pada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Lah kita ini siapa? Ya. Kalau saya lihat itu di YouTube itu manusia gini kan, kemudian di shoot, kemudian sampai di jauh tuh, tak nampak, debu pun tidak. Nah, kita kok sampai ada ucapan sampai hari kiamat tidak aku maafkan. Naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi di TPI. Baik ibunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi temanya merawat spirit Ramadan, ya. Ramadan sudah meninggalkan kita, ya. Syawal sudah mau berakhir. Ada sebuah ungkapan dari ulama mengatakan kun robbani walatakun ramadhani. Jadilah kalian itu orang-orang yang robbani, ya, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang Ramadhani. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini taatnya hanya di bulan Ramadan. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jangan sampai kita ini hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan, meninggalkan maksiat di bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan meninggalkan kita, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, balik seperti semula. Naudzubillah. Jadi Ramadan telah memberikan pentarbiyahan. Apa itu pentarbiyahan, Bunda? Pendidikan atau pembelajaran, ya. Banyak hal yang kita dapatkan
di bulan Ramadan ya, kita dilatih untuk senantiasa sholat 5 waktu, terutama yang tidak sedang halangan ya. Kalau yang sedang halangan memang ada pemakluman. Kita dilatih untuk siamu Ramadan. Kita dilatih untuk memperbanyak infak sedekah. Kita dilatih untuk bertilawah Al-Quran ya. Kita dilatih untuk menjaga lisan-lisan kita. Jadi di bulan Ramadan itu selama 1 bulan penuh kita dilatih menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ya. Sebagaimana firman Allah, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa ini hendaklah senantiasa ada dan kita jaga di sepanjang kehidupan kita. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maksudnya dimana kita bertinggal, mau di Batam maupun di Sumatera, mau dimanapun, baik lapang maupun sempit, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Saya yakin kita semuanya sudah dengar ya. Sebagai penjelasan Imam Nawawi menyebutkan takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara umum. Dan ada yang menarik ya, kalau kita mengambil dari kisah dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu itu ngobrol. Ya inilah obrolannya sahabat itu berkualitas. Nah, kita berharap obrolan kita dan jamaah kita ini juga berkualitas. Apa obrolannya Umar ini? Umar bertanya, berdiskusi kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Apa yang ditanyakan? Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Gitu. Umar bertanya, apa itu takwa? Kemudian Ubay menjawab, wahai Umar, kalau engkau berjalan di sebuah jalan yang itu banyak onak dan duri, apa yang engkau lakukan? Nah, gitu jawabannya. Apa? Pertanyaannya Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar menjawab, sahabat Umar menjawab, kalau aku berjalan di jalan yang banyak onak dan duri, maka aku akan berjalan dengan hati-hati. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah hakikat takwa. Jadi takwa itu berhati-hati. Jadi kita di dalam kehidupan ini hendaklah kita berhati-hati. Ada standar yang harus kita miliki ya, antara halal dan haram, antara yang diridhoi Allah dan mana yang dimurkai Allah. Kalau itu diridhoi Allah, maka kerjakan, laksanakan, kalau bisa semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin kerjakan, lakukan. Tapi kalau itu dimurkai Allah, maka tinggalkan, hindari dan jauhi. Nah, seperti itu. Itulah takwa. Maka kalau kita ini menjadi orang bertakwa, di dalam kehidupan kita ini senantiasa menjadi orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tuflihun. Nah, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung ya. Saya yakin bunda sekalian, kita semuanya ingin menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu hidupnya sakinah ya, hidupnya tenang, tidak ada risau, wala khaufun wala yahzanun ya, tidak ada takut, tidak ada bersedih hati. Orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, maka hidupnya tenang
ya, nggak ada rasa takut meskipun hidupnya dalam keadaan susah, meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan sakit, tetap dia tenang, karena baik sakit maupun sehat, baik sempit maupun lapang, semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari Qori tadi dibacakan, ya. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu alla takhafu wa la tahzanu wa abisul jannah in kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku ini Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu adalah dia berpegang teguh dengan ucapan bahwa Tuhanku ini Allah, berpegang teguh dengan kalimat syahadatain. Konsekuensi dari kalimat syahadatain adalah bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bunda-bunda sekalian ini mau jebur ke laut nggak ini kira-kira? Mau? Ada yang mau, ada yang geleng-geleng ya. Takutnya terlalu lama, aduh Ustadz ini kelamaan, aku pengen segera jebur itu ya kan. Ya, kita ambil pertengahan ya. Baik bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana ya, bagaimana tips-tips supaya kita ini bisa merawat ya, merawat spirit Ramadan ini agar bisa bertahan ya di 11 bulan yang akan datang ya. Mungkin tidak bisa 100% sebagaimana Ramadan ya, tetapi setidaknya kita tidak jatuh ya, tidak terpuruk, jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bunda sekalian, yang pertama agar kita bisa merawat spirit Ramadan ini, hendaklah kita ini senantiasa mencari teman-teman yang solihah, teman-teman yang baik. Di bulan Ramadan kita sedikit jumpai orang maksiat, ya kan? Sedikit kita jumpai. Tapi di luar Ramadan akan berserak kembali. Dulu waktu Ramadan nutup aurat, ya. Begitu setelah Ramadan selesai, langsung dibuka kembali. Dulu di Ramadan mulutnya dikunci rapat-rapat, ya. Dijaga dari ghibah, dijaga dari fitnah. Setelah Ramadan dibuka kembali. Na'udzubillah. Nah, maka setelah Ramadan ini kita harus mencari orang-orang, teman-teman yang soleh, orang-orang yang punya semangat sama dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya berjamaah ya. Kita berkelompok berjamaah untuk menguatkan ukhuwah kita dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Penting bunda ya, penting kita mencari teman-teman itu. Bukan berarti orang-orang yang lain nggak penting, orang yang lain juga penting, tetapi itu sebagai mat'u kita, sebagai objek dakwah kita. Kalau ada orang-orang yang dia belum bertakwa kepada Allah, maka itu menjadi mat'u kita, menjadi objek dakwah kita. Maka di dalam kita berdakwah butuh yang namanya penyemangat. Itulah kita teman-teman yang baik. Di dalam berukhuwah, di dalam berjamaah, kita bisa sharing, bisa tukar pendapat. Kalau temannya misalnya ada salah lupa, maka temannya mengingatkan. Itulah orang-orang yang beruntung di dalam surah Al-Asr ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan cuma itu,
Tapi ada kelanjutannya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mereka saling bertausiah, saling berwasiat, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini butuh, termasuk kami ini, ya. Kami ini butuh. Kalau nggak ada yang nasihati kami, bahaya, bisa terjun bebas. Makanya butuh guru, ya, butuh orang-orang yang mereka juga sama-sama punya semangat dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, yakni kita mencari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang mereka siap untuk diajak dalam berjamaah. Berjamaah di sini bukan berarti menjadikan kita sombong, bukan, ya. Bukan, jangan sampai seperti halnya kata-kata iblis, anna khairu minhu. Jangan. Mentang-mentang kita sudah menutup aurat dengan lengkap, dengan sempurna, terus sudah ngaji tiap minggu atau tiap pekan, sudah tilawah bareng, terus kemudian kita mengatakan aku lebih baik daripada dia. Bukan. Jangan sampai. Kalau ini terjebak, ini kita sama halnya dengan iblis. Karena iblis seperti itu dulu. Dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, terus kemudian iblis disuruh menghormat pada Adam, nggak mau, ya, katanya ia lebih baik daripada Adam. Nah, orang-orang yang sudah istiqomah ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian orang-orang yang belum taat pada Allah ini, itu kita jadikan sebagai objek dakwah. Itulah lahan pahala untuk kita, bukan kemudian menjadi kita celah, bukan. Inilah yang menimpa warga-warga binaan kami dulu, Bun. Orang-orang laut binaan kami dulu itu banyak orang dijauhi. Karena apa? Karena jorok, karena kotor, najis, bau. Ya mohon maklum, tinggalnya di sampan, di situ ada guguk, tahu guguk, Bun? Di situ dia masak, di situ dia buat anak, di situ dia beranak. Nah, nyimpan makan situ. Kira-kira apa yang terjadi, Bun? Kalau kita orang-orang yang seperti ini dekat aja. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak tahu. Maka karena mereka tidak tahu, orang yang lebih tahu ini memberitahu, mengajak mereka supaya mereka bisa hidup bersih, hidup sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang seperti ini nggak kita ajak, akan diajak orang lain. Makanya jangan salahkan kalau mereka menjadi orang non muslim. Nah, orang Melayu kok pakai palang. Nah, seperti itu ternyata. Kalau saudara kita ini tidak kita ajak untuk kebaikan, maka janganlah salahkan kalau mereka kemudian diajak ke klub, diajak untuk bermaksiat. Maka itulah pentingnya kita berjamaah untuk memberikan motivasi, untuk mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sudah saya sedikit singgung tentang keistiqomahan. Ya, istiqomah ini memang berat. Ya, istiqomah ini memang berat. Tapi sebagaimanapun beratnya, tetap kita harus pegang. Ya, karena istiqomah inilah yang menyebabkan kita ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun amalan kita sedikit, ya, meskipun amalan kita kecil, kalau kita istiqomah, kita akan mendapatkan keridhaan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya kita ada saingan ini. Belum ya? Kalau sudah ada saingan nanti nggak efektif ceramahnya, kan?
tapi ya nggak bisa disalahkan, itu hak mereka ya, hak mereka membayar juga. Tetapi mudah-mudahan niat baik kita dalam melakukan rihlah, dalam melaksanakan halal bihalal ini menguatkan ya, menguatkan tali silaturahim kita, menguatkan tali persaudaraan kita, dan mudah-mudahan memberikan energi baru, memberikan semangat baru untuk kita terus menebar kebaikan, fastabil khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Insya Allah dengan kita beristiqomah maka Ramadan, spirit Ramadan akan terjaga, dan insya Allah amalan-amalan 11 bulan yang akan datang tetap sebagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya juga sudah siang dan ternyata juga ada pengen yang apa namanya menjebur ke laut. Kalau di kota kan nggak bisa kan, nah, paling kalau di kota jeburnya di kamar mandi. Kalau di sini bisa bebas jeburnya, tapi jangan lupa tetap dijaga auratnya ya. Nah, jangan kemudian di laut lepas landas baru dinasehati lepas landas. Nah, baik bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan karena suara yang di samping lebih besar daripada suara saya ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.